Untuk menemukan lokasi lahan yang dibeli Pemprov DKI, tim liputan Metro TV memulai penelusuran dengan menuju kantor Kelurahan Cengkareng Barat, di mana lahan tersebut berada. Lahan yang masuk dalam wilayah RT 2 RW 15 ini berada di Jalan Kamal Raya atau Jalan Lingkar Luar Barat, di belakang Kebun Benih Cengkareng, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI. Warga setempat mengakui bahwa lahan tersebut bermasalah. Bahkan sengketa lahan ini telah berlangsung lama. Status kepemilikan lahan diketahui kerap berganti-ganti. Di lahan hampir seluas 9 hektar ini pernah direncanakan pembangunan rumah susun atau rusun Cengkareng pada tahun 2015. Namun hingga saat ini tidak ada upaya pembangunan. Bahkan lahan ini seolah menjadi lahan tidur, tidak produktif dan terbengkalai begitu saja. Kejaksaan Agung pun menduga ada upaya korupsi dalam pembelian lahan ini. Sementara Badan Pemeriksa Keuangan menyebut kerugian yang disebabkan kepada negara mencapai 690 miliar rupiah. Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama mencurigai ada oknum di bawahnya yang sengaja mengambil untung dalam sengketa lahan. Kecurigaan Ahok berujung pada 2 nama, yakni Muhammad Hatta, mantan Lurah Cengkareng Barat, serta Ika Lestari Aji, mantan Kadis Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI. Di situ disebut kasih keterangan pada lurah bahwa ini milik DKPKP, tapi di situ ditipek diganti disewa oleh DKPKP. Ini pemalsuan. Akhirnya lagi minta polisi tanya siapa yang malsuin keterangan ini. Itu suratnya DKPKP. Iya, dipalsuin oleh oknum lurah. Mungkin oknum camat terlibat. Saya nggak tahu ke pengadilan apakah wali kota terlibat misalnya. Dari keterangan warga yang sempat mengenal lurahnya, ia menyebut Hatta dimutasi karena persoalan lahan Cengkareng. Sementara saat tim liputan Metro TV mencoba menghubungi Ika Lestari Aji, berulang kali panggilan melalui sambungan telepon ditolak, meski nomor Ika diketahui aktif. Komisi Pemberantasan Korupsi pun mulai bergerak, mengusut sengketa pembelian lahan dengan potensi kerugian negara lebih dari 600 miliar rupiah ini. Bukan tidak turun full bucket, itu adalah pengumpulan bahan keterangan. Nanti kalau menurut penyelidik kita nanti dari bahan-bahan keterangan itu akan mengarah ke tindak pidana korupsi. Titik awal yang pertama kita lakukan adalah melakukan penyelidikan. Lahan milik pemerintah DKI yang kemudian dibeli kembali oleh pemerintah DKI dari pemilik sertifikat palsu diduga terjadi dengan bantuan sejumlah pejabat pemerintah. Uang belasan miliar pun disebut-sebut mengalir ke tangan para pejabat. Praktik penipuan dan korupsi ini kini ditangani 3 lembaga penegak hukum sekaligus, mulai dari Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dari puluhan saksi yang telah diperiksa, belum ada yang berstatus tersangka. Dari Jakarta, Ferry Priardi, Ayudiana Alfiana, Metro TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal Pagi. Pemirsa, DPP PDI Perjuangan mengerucutkan calon gubernur DKI Jakarta dari 27 menjadi 6 nama. Namun DPP PDI Perjuangan belum mau mengungkap siapa saja nama 6 calon cagup DKI Jakarta itu. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ke-6 nama calon akan diserahkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 25 Juli 2016. Menurut Hasto, ada kemungkinan PDIP mengusung Ahok atau Risma. Karena salah satu pertimbangan PDIP adalah Gubernur DKI harus memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Selain itu, PDIP mempertimbangkan beberapa hal dalam penentuan calon, yakni kemampuan intelektual dan kemampuan manajerial, serta kepemimpinan dan integritas calon. Selain itu kami juga harus mendengarkan masukan dari Bapak Presiden. Mengingat menjadi gubernur DKI, koordinasi pemerintahan dengan Presiden itu sangat intens. Sehingga gubernur DKI juga harus bisa bekerja sama dengan baik dengan Bapak Presiden. Ya memungkinkan, Pak Ahok memungkinkan, Ibu Risma memungkinkan, dan nama-nama kepala daerah yang dinilai berhasil juga memungkinkan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan masih menunggu kepastian dari teman Ahok terkait dengan jalur menuju Pilkada DKI Jakarta. Hingga kini Basuki Cahayapurnama belum menentukan pilihan apakah ia akan menerima pinangan parpol atau tetap memilih jalur independen. Sementara teman Ahok sendiri telah melakukan lobi-lobi, termasuk diantaranya dengan parpol pendukung Ahok. Rencananya teman Ahok akan mengadakan halal bihalal bersama dengan 3 partai pendukung, di antaranya Hanura, Nasdem, dan Golkar dalam beberapa hari ke depan. Ahok sendiri menegaskan dirinya ingin maju lewat jalur independen, meskipun pada akhirnya Ahok tetap menunggu keputusan dari teman Ahok yang selama ini telah berjuang mengumpulkan 1 juta KTP. Udah semalam kita udah ngobrol. Jadi gimana Pak? Ya mereka mau berembuk lagi dengan parpol, nanti mungkin mau halal bihalal bareng, mereka dalam waktu dekat akan buat halal bihalal. Iya kan memang saya kan bilang mau independen kalau memang mau gini. Tapi kalau mereka putusinnya sama parpol beda, kamu tanyanya sama mereka, aku kan ikut aja. Aku pusing kayak gitu, aku mau pusing lah, yang penting kerja aja. Persidangan terdakwa Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya hari ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Salah satunya adalah mendengarkan saksi M. Sanusi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Pengadilan Tipikor, kita bergabung bersama reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Ganda Monte. Riyad, bagaimana motif Arisman menyuap tersangka Sanusi? Ya, baik Valerina Daniel, adapun motif dari Arisman Wijaya yang memberikan uang kepada M. Sanusi adalah keinginan dari M. Sanusi yang ingin menjadi gubernur DKI Jakarta. Pada saat itu mengatakan bahwa M. Sanusi mengutarakan niatnya untuk menjadi gubernur DKI Jakarta kepada Arisman Wijaya sebanyak 3 kali dan berharap bahwa Arisman Wijaya dapat membantu proses pencalonan gubernur dari M. Sanusi ini dengan memberikan dukungan baik moral maupun material. Dan hakim juga menanyakan apakah Arisman Wijaya telah memberikan sejumlah uang kepada M. Sanusi, dan Sanusi mengatakan dan mengaku bahwa telah menerima uang dari Arisman Wijaya sebanyak 2 kali dengan jumlah 2 miliar rupiah. Setidaknya di waktu yang berbeda pada hari Senin dan pada hari Kamis di akhir bulan Maret 2016. Dan yang dapat kami kabarkan juga adalah bahwa Arisman mengaku sudah 3 kali mengutarakan niatnya untuk menjadi gubernur, dan akhirnya ini yang menjadi motif bahwa Arisman Wijaya memberikan sejumlah uang kepada M. Sanusi yang juga Ketua Komisi D DKI Jakarta yang membidangi pembangunan, dan mengatakan bahwa niatnya ini untuk bisa memuluskan langkahnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Valerina. Ya, Riyad, pada perda yang dibahas bersama pihak eksekutif, pasal apa yang paling banyak menyita waktu? Ya, adapun yang menjadi perdebatan di antara Dewan DKI Jakarta pada saat itu adalah membahas tentang tambahan kontribusi pengembang 15% dari nilai NJOP tahun berjalan yang diajukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Namun menurut Pemprov DKI Jakarta atau menurut Dewan, alasan dari Pemprov mengajukan 15% tambahan kontribusi tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, Dewan menolak dari rencana Pemprov DKI Jakarta yang mengajukan 15% tersebut dan menganjurkan agar dibuat sebanyak pergub yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Cahayapurnama. Dan setidaknya pembahasan alat ini dibahas sampai 2 kali dan tidak menemukan titik terang sampai Dewan merekomendasikan peraturan gubernur atau pergub DKI Jakarta. Valerina. Baik, terima kasih reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Ganda Monte melaporkan dari Jakarta. Partai Golkar menjadi parpol ketiga yang menegaskan dukungan kepada Basuki Cahayapurnama untuk berlaga di Pilkada Jakarta tahun depan. Golkar punya 9 kursi di DPRD Jakarta.
Ditambah Nasdem dan Hanura, 3 parpol ini menghimpun 24 kursi DPRD Jakarta. Syarat yang lebih dari cukup bagi Ahok untuk maju lewat jalur partai politik. Sekarang Ahok punya kelonggaran untuk memilih jalur mana. Sebab teman Ahok telah menghimpun 1 juta lembar KTP berisi dukungan untuk Ahok Herubudi maju lewat jalur independen. Jika memilih lewat jalur independen, Ahok harus melewati verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta. Jalan yang lebih sulit ketimbang maju lewat jalan parpol. Ulangi, jalan yang lebih sulit ketimbang maju lewat jalur parpol. Ahok tetap nomor 1 di survei. Dalam survei Populi Center yang digelar 10-15 Juni 2016, elektabilitas Ahok mencapai 51,2%, jauh meninggalkan Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil atau Tri Risma hari ini. Sejak Januari lalu, Ahok selalu memuncaki survei, mulai dari CSIS, Carta Politika hingga Populi Center. Dengan elektabilitas dan popularitas yang tinggi, Ahok selalu menjadi daya tarik bagi parpol. Pemirsa, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam DPS To The Point kali ini. Apa kabar Anda? Politik menuju Pilkada Jakarta tahun 2017 menempatkan Basuki Cahayapurnama sebagai narasi utama. Hingga sekarang, Ahok masih nomor 1 di sejumlah survei, baik elektabilitas maupun popularitasnya di depan masyarakat Jakarta. Ahok makin merebut perhatian saat menyatakan maju lewat jalur independen beberapa bulan yang lalu. Dengan ujung tombak teman Ahok, 1 juta lembar KTP sudah dikantongi oleh Ahok. Pada saat bersamaan datang pula dukungan dari Partai Golkar, menyusul dukungan dari Nasdem dan Hanura. Ahok sekarang bisa maju lewat jalur parpol karena syarat minimal pencalonan melalui parpol sudah terlampaui. Untuk membahasnya, saya mengundang untuk kedua kalinya pengamat politik atau seorang pollster Yunarto Wijaya yang akrab dipanggil dengan nama Totok, Direktur Eksekutif Carta Politika. Mas Toto, terima kasih sudah datang lagi ke DPS To The Point. Kenapa Anda saya undang kembali? Maksud saya hanya supaya penonton bisa mendapat perspektif baru yang lebih update tentang Ahok. Ya. Dan saya harap mereka akan dapatkan setelah ada pertemuan ini. Saya ingat perbincangan kita saat pertama kali dan saya terkejut ketika Anda bilang Ahok itu masih di 2 kaki pada saat itu. Dan sampai sekarang sebetulnya justru lebih mantap ada di 2 kaki, bukan? Iya. Iya, saya tidak percaya bahwa kalau kita baca statement-statement yang dimiliki Ahok, bahwa Ahok kemudian bisa dikatakan pertama anti partai. Betul. Yang kedua sudah bisa memastikan jalur independen. Karena menurut saya kalau kita coba baca di bagaimana sejarah Ahok berpolitik, dia orang yang sangat dekat dengan partai, dia orang yang sangat ramah dengan partai. Walaupun lompat-lompat partai. Saya katakan sangat ramah. Dia bisa ramah dengan partai apapun dalam konteks kita harus akui ya, dalam langkah taktis untuk menjadi calon kepala daerah. Itu terjadi di Belitung Timur, Bangka Belitung, dan juga sekarang di DKI. Yang kedua, ada pernyataan yang saya ingat sekali ketika Ahok mengatakan ini proses resiko saya ambil. Kalau kemudian dalam proses pengumpulan KTP saya tidak berhasil mencapai sampai bulan Juni, dan partai-partai terlanjur marah, resikonya saya tidak bisa maju di 2017. Artinya apa? Ahok sebetulnya tidak kemudian anti partai. Ahok bahkan tetap berharap bahwa ada partai-partai yang bisa kemudian mencalonkan dirinya. Entah dalam konteks sebagai plan B apabila pencalonan lewat independen dalam konteks prasyarat, atau justru menjadi plan A. Menjadi plan A, bahwa posisinya sama-sama menjadi plan A antara independen dengan partai, tinggal Ahok memilih yang mana yang terbaik. Dan detik ini, kenapa kemudian seakan-akan mantap lebih mantap di 2 kakinya? Karena dua-duanya prasyaratnya sudah terpenuhi. Independen sudah 1 juta, parpol sudah mencapai angka 24 kursi yang sudah memenuhi ambang prasyarat. Mas Toto, coba kita lihat dulu bagaimana statement Ahok ini soal hubungan dengan partai tadi ketika dia ikut haul di tempat Ibu Megawati di Teguh Umar. Pak, selain makan ngapain, Pak?
Enggak, cuma ini doang. Oh, gimana? Ini Pak Jokowi. Oh gitu. Terus Pak? Jokowi ini orangnya Bu Mega. Ini temannya Jokowi, orangnya Bu Mega. Saya teringat pada statement Anda bahwa bagaimana lihainya Ahok memelihara hubungan dengan partai. Yang barusan Anda ngomong. Iya, Ahok biar bagaimanapun tetap harus dilihat sebagai seorang politisi. Ya. Yang membedakan adalah apa yang dia sudah lakukan sekarang dengan tetap membuka peluang buat jalur independen, padahal elektabilitas sangat kuat. Padahal sudah ada sedan mewah yang katakanlah berupa partai yang siap meminang beliau. Tetapi yang ini ditunjukkan kan adalah saya tidak anti partai, tetapi dalam konteks hubungan saya dengan partai, saya sediakan standar yang tinggi, tanpa mahar, tanpa transaksi jabatan kepala dinas, dan tanpa embel-embel macam-macam yang dianggap sebagai bentuk politik transaksional. Detik ini kita lihat itu sudah tercapai pada titik tertentu, sehingga kemudian yang tinggal kita lihat adalah Ahok akan memilih. Ya, itu dia. Itu saja. Tetapi ketika dia memilih partai pun dia sudah tunjukkan, saya tidak mengemis, saya tidak transaksi, dan apapun yang saya pilih tetap dilihat dari kondisi seperti ini. Kalau kita bicara bargaining politik, tawar-menawar politik, Ahok berada dalam posisi yang sangat seksi, baik maju lewat jalur independen maupun melalui partai, bukan? Kalau lihat itu, kalau kemudian Anda sampai pada satu kesimpulan akhir ketika lihat manuver, berdasarkan manuver yang kemarin-kemarin sampai sekarang, Ahok akan memilih apa? Saya lebih melihat kecenderungan untuk masuk dengan partai. Karena kalau kita sebelum Anda teruskan, saya ingin menekan kecenderungan untuk memilih melalui partai. Betul. Lanjut. Ya, saya pikir jelas kalau kita coba baca bagaimana rentetan Ahok kemudian sampai pada persimpangan yang membingungkan sebagian orang-orang yang sudah menyerahkan KTP, membingungkan orang-orang yang sudah menyatakan diri menjadi pendukung Ahok, termasuk para pengamat. Teman Ahok bagaimana? Ikut bingung atau? Kalau menurut saya malah indikasi bahwa Ahok sangat mungkin sekarang berbalik ke partai ketika teman-teman Ahok sudah sebetulnya mengeluarkan beberapa pernyataan implisit. Pertama, apapun yang kita pilih, apapun yang Pak Ahok pilih, kita akan backup. Apapun yang Pak Ahok pilih akan di backup. Betul, itu poin pertama. Poin kedua, kami ingin mengingatkan, dari teman-teman Ahok kemudian mengatakan, kami ingin mengingatkan bahwa tujuan awal kami mendirikan teman Ahok dan menyediakan jalur mengantar Ahok untuk mengantar Ahok, mengamankan Ahok yang saat itu bertarung dengan DPRD dan hampir tidak ada partai yang bersahabat. Daripada orang yang baik dan berintegritas ini kemudian tidak bisa maju, kami sediakan kendaraan lain begitu. Jadi dua kalimat implisit ini menurut saya sudah menyiratkan bahwa terbuka ruang yang sangat besar buat Ahok untuk pindah ke partai. Bahkan orang yang sudah bekerja mati-matian untuk 1 juta KTP pun sudah menyatakan silahkan Pak Ahok kalau memilih jalur yang nanti kita akan lanjutkan soal silakan Pak Ahok ini. Tapi saya pernah menginterview Ahok di Balai Kota. Saya kira mungkin juga Anda, mudah-mudahan Anda sudah menonton soal Mercedes-Benz yang disediakan. Ya, coba kita lihat. Ya sudah, akhirnya saya minta seminggu. Ibu bilang nggak bisa, partai ada mekanisme. Ya sudah Bu, kalau itu izinkan saya ikut anak-anak. Saya udah bicara sama anak-anak ini ibu saya sudah kasih saya Mercedes-Benz ini untuk keluar kota, S-Class. Sopir lengkap, tinggal tidur sampai. Kalian ngajak saya naik bus, busnya jurusannya mesti ganti-ganti terminal lagi. Kita nggak tahu berhenti di mana. Saya bilang sama mereka, kalian nggak salah, nggak lebih baik ikut ini lebih aman. Terus dia jawab saya gini, begini loh Pak, anak-anak ini kan. Saya juga nggak kenal mereka sebenarnya. Kalau naik mobil mewah, Bapak sendirian. Kalau naik bus, bareng rame-rame, dia bilang. Mas Toto dengarkan statement Ahok, artinya riwayat hubungannya dengan Ibu Mega soal pilihan independen ini. Saya sengaja menampilkan ini untuk memperlihatkan bagaimana hubungan Ahok dengan teman Ahok. Kira-kira akan seperti apa mengatakannya, sehingga no one losing face untuk kemudian bisa menerima ini sebagai sebuah win-win. Yang penting kan Ahok jadi gubernur, bukan? Iya, betul. Akan seperti apa caranya? Menurut saya begini, ketika analoginya adalah Mercedes-Benz dengan kemudian bus umum begitu ya. Kalau Ahok akhirnya menggunakan Mercedes-Benz, pertanyaannya apakah kemudian bus ini akan ditinggalkan terlantar begitu saja? Kan belum tentu tidak. Jangan-jangan dia akan iring-iringan menjadi bagian dari rombongan besar yang di depannya memang menggunakan Mercedes-Benz. Sebelum Anda lanjutkan, saya teringat pada cara Jokowi memperlakukan relawan.
Ya, kira-kira mirip. Artinya apa? Kalau kita coba lihat kan bagaimana supir-supir bus tadi, anak-anak muda yang dengan tulus menjadi seorang relawan, mengumpulkan 1 juta KTP kan sudah mengatakan, kita tetap akan membackup. Artinya apa? Kami akan tetap jadi supir bus walaupun Anda menggunakan jalur Mercedes-Benz. Ketika kemudian dikatakan kita bisa menghormati pilihan Pak Ahok walaupun menggunakan jalur partai, artinya mereka akan mengatakan kami akan tetap beramai-ramai dengan Anda Pak Ahok walaupun Anda menggunakan jalur Mercedes di depan kami, tidak dalam satu bus begitu. Itu yang menyebabkan saya kemudian berani berspekulasi dari statement yang sudah dikeluarkan oleh teman Ahok, bukan hanya Ahok ya. Bukan hanya Ahok, bukan hanya Ahok, dari teman Ahok. Tapi teman Ahok yang lebih meyakinkan saya bahwa memang kecenderungan ke jalur partai itu sudah lebih terbuka, mengingat supir-supir bus ini sudah menyatakan kesediaannya menjadi pengiring Mercedes-Benz. Mas Toto, sebagai pengamat politik, Anda tahu betul apa arti dari statement ini, kaitan satu statement dengan statement yang lain, lalu dirangkai, lalu sampai pada kesimpulan akan memilih partai, tapi tidak meninggalkan teman Ahok. Iya, pertama saya pikir ada situasi baru yang memang akhirnya bisa dipahami. Mungkin oleh teman Ahok, mungkin juga oleh pendukung 1 juta KTP dan pendukung-pendukung Ahok yang lain. Kita harus akui ada aturan baru secara taktis yang membuat verifikasi faktual tidak mudah. Dengan aturan 3 hari itu bisa digugurkan apabila kemudian verifikator mendatangi rumah dan tidak ada orangnya. Itu aturan yang menurut saya tidak masuk akal. Yang kemudian secara teknis bukan tidak mungkin menggagalkan 1 juta KTP yang katakan ini betul-betul ada. Pertanyaannya, kapan timing akan menjadi penentu keputusan dari Ahok ini? Kira-kira kapan itu akan dilakukan? Sebetulnya pertanyaannya yang menarik begini, dengan partai mana Ahok kemudian akan bergabung? Dengan partai mana kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kira-kira kapan? Kalau pilihannya dengan partai yang sudah ada sekarang, saya pikir ada Nasdem, ada Golkar, ada Hanura. Bisa dilakukan kapanpun. Karena 3 partai ini sudah menahbiskan dirinya mendukung apapun keputusan Ahok kapanpun itu diputuskan. Tetapi ketika yang dipilih adalah satu partai masih lagi, menunggu PDIP sebetulnya, gitulah mau kita katakan kira-kira. Itu yang menurut saya akan memiliki prasyarat tersendiri. Partai terbesar di DKI ini belum tentu bisa menunggu lama. Mereka butuh konsolidasi juga, dan ada nama-nama lain yang mungkin juga akan ikut memiliki ambisi untuk bisa didorong oleh PDIP. Yang kedua, diperlukan juga kepastian karena akan ada perubahan nama wakil di situ. Ketika kita tahu hampir tidak mungkin PDIP akan memilih Heru, tetapi akan menyorongkan tentu saja nama kadernya dan paling mungkin adalah Jarod. Mas Toto, sangat menarik apa yang Anda katakan. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa, kami akan segera kembali. Anda mungkin ini juga jadi bahan pemikiran Ahok dengan PDIP. Pemimpin minoritas harus berhadapan-hadapan dengan partai yang biasanya ini dianggap sebagai payung bagi kaum minoritas. Itu betul.